Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Fadi Alikanas dalam channel Diary Global College. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang materi penalaran umum part 1 tentang penalaran induktif dan deduktif teman-teman semua. Baik, langsung saja kita ke materinya. Kelihatannya sebentar. Nah, untuk penalaran umum, penalaran umum merupakan salah satu subtes dari tes potensi skolastik. Nah, jadi ini adalah subtes yang pasti muncul teman-teman ketika teman-teman melakukan SNBT. SNBT 2025. Penalaran umum itu kemampuan apa saja? Yang pertama, kemampuan memecahkan masalah baru yang belum pernah dihadapi sebelumnya, kemampuan bernalar secara abstrak. Jadi kemampuan ini menguji kemampuan memecahkan masalah-masalah baru yang belum pernah dihadapi sebelumnya dan juga kemampuan bernalar secara abstrak. Untuk penalaran umum diujikan untuk menilai bagaimana seseorang dapat berpikir secara induktif, deduktif, dan bagaimana seseorang dapat bernalar dengan menggunakan angka-angka yang disebut dengan kemampuan penalaran kuantitatif. Nah, jadi ada 3 teman-teman di penalaran umum itu. Yang pertama induktif, deduktif, dan kuantitatif. Penalaran induktif, penalaran deduktif, dan penalaran kuantitatif. Nah, apa itu? Kita lanjut. Jadi saya hapus dulu ini ya. Yang pertama adalah penalaran induktif. Penalaran induktif adalah penalaran dari khusus ke umum, teman-teman. Jadi dari khusus ke umum untuk membuat kesimpulan. Kalau deduktif, nah ini sebaliknya. Kalau deduktif penalaran dari umum ke khusus untuk membuat kesimpulan. Kalau tadi khusus ke umum untuk membuat kesimpulan, kalau sekarang dari umum ke khusus. Nah, selanjutnya itu penalaran kuantitatif. Penalaran yang melibatkan angka dan konsep matematika. Jadi 3 hal di dalam penalaran umum: penalaran induktif, deduktif, dan kuantitatif. Di sini saya akan membahas tentang penalaran induktif. Yang pertama nih, tandai penalaran induktif dan penalaran deduktif. Untuk penalaran kuantitatif, insya Allah di part selanjutnya. Nah, baik, yang selanjutnya nih. Bentuk penalaran induktif. Nah, bentuk penalaran induktif yang pertama adalah generalisasi. Saya pindah dulu ya ininya. Yang pertama generalisasi. Kedua analogi, ketiga hubungan kausal atau kausalitas. Kalau untuk generalisasi, generalisasi adalah proses penalaran dari sejumlah peristiwa khusus untuk mendapat kesimpulan yang bersifat umum. Jadi, kita diminta untuk berpikir dari sejumlah peristiwa yang disajikan, yaitu peristiwa-peristiwa khusus, kemudian untuk mendapat kesimpulan yang bersifat umum. Kalau analogi, ini sering kita dengar menganalogikan. Nah, itu adalah proses penalaran dengan membandingkan antara 2 hal yang memiliki kesamaan. Dua hal yang memiliki kesamaan atau hampir sama satu sama lain yang akan disimpulkan. Yang selanjutnya adalah hubungan kausal atau kausalitas, teman-teman. Proses penalaran yang diperoleh dari gejala-gejala yang saling berhubungan. Ini prinsip sebab dan akibat. Jadi untuk penalaran induktif ada 3 ya: generalisasi, analogi, dan hubungan kausal atau kausalitas. Next.
generalisasi, nah di sini ada dua generalisasi. Ada generalisasi secara sempurna dan generalisasi tidak sempurna. Untuk generalisasi sempurna, pengambilan kesimpulan di mana seluruh fenomena menjadi dasar penyimpulan yang diselidiki. Jadi di sini ada seluruh fenomena, teman-teman, atau seluruh peristiwa kemudian yang menjadi dasar penyimpulan yang diselidiki. Kalau generalisasi tidak sempurna, itu adalah pengambilan kesimpulan berdasarkan sebagian fenomena untuk mendapatkan kesimpulan yang berlaku bagi fenomena sejenis yang belum diselidiki. Nah, jadi untuk generalisasi tidak sempurna itu adalah hampir sebagian atau sebagian besar. Contohnya, hampir seluruh wanita dewasa di Indonesia senang menggunakan sepatu hak tinggi. Gitu. Atau juga hampir seluruh pria dewasa di Indonesia senang menggunakan celana satin. Seperti itu, teman-teman. Untuk generalisasi semua fenomena, kalau generalisasi tidak sempurna hanya sebagian atau hampir seluruh. Tuh, kita lanjut. Nah, selanjutnya, ini ada contoh, teman-teman. Nah, tadi kan untuk generalisasi, analogi dan hubungan kausal. Untuk generalisasi, manusia tumbuh dan berkembang, hewan tumbuh dan berkembang, tumbuhan tumbuh dan berkembang. Maka kesimpulannya adalah maka makhluk hidup tumbuh dan berkembang. Ya. Nah, ini generalisasi itu dari khusus nih, dan ini khusus kan kalimat pertama, kalimat kedua, kalimat ketiga. Nah, jadi ini secara umumkan, di maka makhluk hidup tumbuh dan berkembang. Jadi manusia bagian dari makhluk hidup, hewan bagian dari makhluk hidup, dan tumbuhan bagian dari makhluk hidup. Selanjutnya, analogi. Nah, Sarah lolos SNBT karena rajin belajar dan berlatih soal setiap hari. Nah, maka Arshila akan lolos SNBT jika rajin belajar dan berlatih soal setiap hari. Nah, jadi ini dianalogikan, menganalogikan, jadi membandingkan, kan mirip kan nih. Kenapa di sini Sarah akan lolos SNBT karena rajin dan belajar dan berlatih setiap hari, maka Arshila pun akan demikian. Kenapa? Karena dia rajin belajar dan berlatih soal setiap hari. Nah, betul, dianalogikan. Nah, yang selanjutnya adalah hubungan kausal. Nah, jika masyarakat membuang sampah sembarangan di sungai, maka akan terjadi banjir. Dan maka membuang sampah di sungai menyebabkan banjir. Jadi ini adalah sebab akibat. Sebabnya apa? Sebabnya adalah membuang sampah sembarangan. Kemudian akan menyebabkan, akibatnya akan menyebabkan banjir. Nah, seperti itu, teman-teman. Ya, semoga dapat dipahami ya. Generalisasi, analogi, dan hubungan kausal di penalaran induktif. Nah, untuk penalaran induktif, nah di sini sudah selesai, teman-teman. Nah, jadi untuk penalaran induktif hanya ada 3. Nah, yang pertama ini, nah kedua ini, ketiga ini ya, teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas tentang penalaran deduktif. Slide baru. Penalaran deduktif. Jika tadi penalaran induktif adalah penalaran dari umum ke khusus untuk membuat kesimpulan, dari khusus ke umum. Kalau deduktif adalah dari umum ke khusus untuk membuat kesimpulan. Jadi ini adalah kebalikannya. Kalau deduktif adalah kebalikannya, teman-teman, dari umum ke khusus. Nah, contohnya seperti apa sih, Kak? Nah, contohnya ini nih, premis 1 atau pertanyaan ke-1. Semua makhluk hidup membutuhkan makanan. Semua makhluk hidup membutuhkan makanan. Tumbuhan adalah makhluk hidup. Jadi kesimpulannya, tumbuhan membutuhkan makanan. Kan ini semua ya, ini semua. Kalau ini tumbuhan itu bagian dari makhluk hidup. Nah, berarti kan tumbuhan membutuhkan makanan. Seperti itu, teman-teman. Yang selanjutnya, ini ada bentuk penalaran deduktif atau konsep penalaran deduktif. Ada berapa nih untuk bentuk penalaran deduktif? Coba kita lihat di slide-nya. Untuk bentuk penalaran deduktif atau konsep penalaran deduktif di sini ada 8, teman-teman. Yang pertama adalah proposisi atau pernyataan. Yang kedua adalah tabel nilai kebenaran.
Yang ketiga, negasi atau ingkaran. Yang keempat, aturan penarikan kesimpulan. Kelima, persamaan pernyataan atau ekuivalensi. Keenam, kesesuaian pernyataan. Ketujuh, pernyataan berkuantor. Yang kedelapan, pengambilan kesimpulan tanpa rumus matematika. Untuk video ini, saya akan membahasnya hanya 5 saja teman-teman. Untuk yang dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Untuk nomor 6, dari kesesuaian pernyataan berkuantor, pengambilan kesimpulan tanpa rumus matematika, akan saya jelaskan di bagian selanjutnya. Dan sisa dari penalaran deduktif dan juga penalaran kuantitatif saya akan jelaskan pada bagian selanjutnya atau video selanjutnya ya teman-teman. Kita lanjut. Nah, apa sih Kak pengertian proposisi? Nah, proposisi adalah suatu kalimat deklaratif. Nah, apa itu teman-teman deklaratif? Nah, kalau deklaratif adalah kalimat untuk penyampaian informasi teman-teman. Contohnya kan, misalkan ada suatu informasi, Indonesia adalah negara kepulauan, atau juga Indonesia terletak di Asia Tenggara. Nah, itu bentuk pernyataan atau bentuk kalimat deklaratif. Proposisi suatu kalimat deklaratif yang bernilai benar atau salah, tetapi tidak keduanya. Nilai benar atau salah suatu proposisi atau pernyataan disebut nilai kebenaran pernyataan tersebut. Nilai kebenaran tergantung pada realitas. Jadi pada kenyataan yang saat ini. Contohnya nih, planet Mars adalah pusat tata surya. Nah, ini salah nih. Kenapa? Karena pusat tata surya itu adalah matahari, bukan planet Mars. Indonesia merupakan negara kepulauan. Benarkah negara kepulauan Indonesia memiliki banyak pulau? 17.000 pulau? Nah, itu adalah ini pernyataan benar. Atau negara Indonesia adalah negara Pancasila. Nah, itu. Yang selanjutnya adalah, di sini ada proposisi sederhana. Nah, kalau proposisi terbagi menjadi dua. Ada proposisi sederhana tanpa kata penghubung. Ada proposisi majemuk atau lebih dari dua pernyataan. Nah, untuk proposisi majemuk di sini ada 4 ya. Nah, saya ini. Sini ada konjungsi, disjungsi, implikasi, biimplikasi. Untuk konjungsi, nah konjungsi itu adalah dua pernyataan yang dihubungkan dengan dan. Misalkan gini teman-teman, keberhasilan seseorang dalam belajar ditentukan oleh faktor dari sekolah dan dari lingkungan. Itu contohnya ya. Jadi ini dan atau seperti ini teman-teman. Jika kita rajin belajar dan berlatih soal, kita akan bisa lolos SNBT. Ini dihubungkan dengan dan. Kemudian, konjungsi contohnya gini. Misalkan ketika kita ingin lolos SNBT, kita harus rajin belajar dan berlatih soal. Gitu. Kalau disjungsi itu ini atau ya teman-teman, disjungsi atau. Kemudian implikasi, jika maka. Misalkan jika hari ini hujan, maka saya akan menggunakan payung. Gitu. Kalau selanjutnya adalah jika dan hanya jika. Seperti itu teman-teman. Oke. Saya hapus semuanya dulu. Bagian selanjutnya. Nah, yang selanjutnya adalah yang nomor 2 adalah tabel nilai kebenaran. Untuk tabel nilai kebenaran itu menggunakan P dan Q ya teman-teman. Nah, ini ya. Di sini ada di P dan Q. Oh, saya ini dulu ya. Nah, ini nih P, Q. Nah,
Kalau konjungsi yang tadi nih, dan ya dilambangkan dengan ini nih, kayak ini nih, dan. Kalau disjungsi atau dilambangkan dengan ini atau. Nah, kalau implikasi jika dan maka. Nah, jika titik-titik maka. Nah, ini dilambangkan dengan ini. Kemudian diimplikasi jika dan hanya jika dilambangkan dengan tanda panah ini ya. Nah, ini. Oke. Nah, di sini maksud P dan Q. Nah, ini adalah premis 1 dan premis 2. Bisa juga ya teman-teman, boleh gitu misalkan menggunakan RS dan sebagainya. Tapi yang lebih familiar itu adalah P dan Q. Nah, untuk ini apa sih Kak ini? Ini untuk benar-benar. Jadi kalau pernyataannya benar, pertanyaan pertama benar, pertanyaan kedua benar, maka ini akan benar. Ya, hasilnya benar. Kalau untuk konjungsi. Kalau misalkan pernyataan benar, pernyataan kedua salah, nah ini nilai konjungsinya adalah salah. Kalau pernyataan pertama salah, pernyataan kedua salah, nah konjungsinya salah nilainya. Kalau pernyataannya salah, pernyataan kedua salah, maka nilainya juga salah. Nah ini ya, salah juga. Kalau untuk disjungsi, pertanyaan pertama benar, pertanyaan kedua benar, nilainya benar. Nilainya benar. Kalau pertanyaan pertama benar, pertanyaan kedua salah, nilainya benar juga. Kalau pertanyaan pertama salah, pertanyaan kedua benar, maka nilainya benar juga. Kalau pertanyaan pertama salah, pertanyaan kedua salah, maka nilainya salah. Nah, yang selanjutnya adalah implikasi. Untuk pertanyaan pertama benar, pertanyaan kedua benar, nilainya maka benar. Untuk pertanyaan pertama benar, pertanyaan kedua salah, maka nilainya salah. Untuk pertanyaan pertama salah, pertanyaan kedua benar, maka nilainya benar. Untuk pertanyaan pertama salah, pertanyaan kedua salah, maka nilainya benar. Kalau untuk diimplikasi, nah pertanyaan pertama benar, pertanyaan kedua benar, maka hasilnya benar. Pertanyaan pertama benar, pertanyaan kedua salah, maka hasilnya salah. Pertanyaan pertama salah, pertanyaan kedua benar, maka hasilnya salah. Pertanyaan pertama salah, pertanyaan kedua salah, maka hasilnya benar. Nah, gimana Kak cara untuk menghafalnya biar lebih cepat? Nah, ingat teman-teman, untuk konjungsi, nah nilai yang benarnya itu hanya apabila ininya benar nih. Saya tandai aja ya, beda warna. Oke. Nah ini ya. Oke. Nah ini, jika ini benar, maka hasilnya benar. Satu. Kalau misalkan ada benar satu, kemudian salah-salah, nah ini hasilnya salah juga. Jadi ini hanya satu ada benar. Kemudian, kalau untuk disjungsi, teman-teman, kalau untuk disjungsi, nah beda warna lagi. Nah ini. Kalau untuk disjungsi, nah kalau ada benarnya, maka pernyataannya benar. Nah ini bisa dilihat ya. Kalau ini nih, ini benar, hasilnya benar juga. Nah, kalau ini juga pernyataan satu benar, ini salah ya. Nah, ini salah, tapi ini benar. Nah, kemudian kalau ini salah, ini benar. Nah, maka ini juga benar. Ya. Jadi sini ada 3 benar, 1 salah. Kalau salah-salah ya salah. Seperti itu, teman-teman. Kalau implikasi ini, nah, lihat pernyataan yang kedua. Nah, gitu ya. Kalau misalkan benar-benar ya pasti benar nih. Nah, kayak beda warna ya. Nah, sebentar. Nah, ini. Nah, kalau ini nih, kalau ini benar nih. Nah, kalau yang ini nih. Kemudian kalau benar salah nih. Nah, ini salah. Kalau misalkan yang keduanya benar nih, yang kedua benar nih, maka hasilnya benar juga, teman-teman. Kemudian kalau salah-salah, nah benar. Jadi kalau ada yang kesamaan, benar. Kalau benar-benar, nah pertanyaan satu benar, pertanyaan kedua benar, maka nilainya benar untuk implikasi. Kemudian kalau benarnya yang di kedua, kalimat kedua, pertanyaan benar nih,
kalimat pertama pernyataan benar, kalimat kedua pernyataan salah, berarti hasilnya salah. Tapi kalau misalkan pernyataan benarnya di yang kedua, pertanyaan pertama salah, pertanyaan keduanya benar, maka hasilnya benar nih teman-teman. Nah kemudian kalau pertanyaan salah, pertama salah, pertanyaan kedua salah, maka hasilnya benar juga. Seperti itu. Untuk yang selanjutnya adalah biimplikasi. Nah cara mudahnya biimplikasi, pertama saya ganti warna dulu ya. Nah ini, oke. Nah kalau biimplikasi mah teman-teman cukup menghafalkan yang samanya aja. Kalau ada yang benar-benar, nah ini benar, maka ini benar nih. Nah tuh, kalau misalkan yang ini, kalau salah, nah, ini benar juga tuh. Nah, tapi kalau ada salah satunya benar, enggak ya ini salah. Kemudian ini implikasi. Nah seperti itu teman-teman. Jadi untuk konjungsi ada satu yang benar jika benar-benar. Kalau ada salah aja berarti itu salah semua. Itu untuk pernyataannya. Kalau disjungsi, kalau ada benarnya, nah itu makanya ada 3 benarnya. Kalau ada benarnya pasti benar. Tapi kalau ada salah-salah berarti salah. Kalau implikasi, lihat kalimat benarnya pada kalimat yang kedua. Kalau misalkan kalimat keduanya benar, pasti jawabannya benar. Kemudian benar-benar pasti benar. Kalau misalkan ada yang sama, salah-salah berarti benar juga. Kalau untuk diimplikasi, jika pernyataannya keduanya adalah sama, gitu ya. Kalau benar-benar pasti benar. Kalau misalkan salah-salah pasti benar. Nah, seperti itu teman-teman. Untuk konjungsi, disjungsi, implikasi, dan diimplikasi. Semoga dapat dipahami. Kita next ya. Bentar, tunggu dulu. Bentar ya. Ya. Yang ketiga adalah ingkaran atau negasi ya. Bisa disebut negasi atau ingkaran ya, sama aja teman-teman. Nah, untuk negasi dan ingkaran. Nah, simpelnya negasi dan ingkaran adalah dilambangkan dengan tanda ini nih teman-teman. Nah, tanda kayak gelombang gitu ya. Ini tanda ini nih. Negasi atau ingkaran adalah pengingkaran terhadap nilai kebenaran dari suatu pernyataan atau kebalikannya teman-teman. Contohnya Ali membeli mobil berwarna hitam, berarti ingkaran pernyataannya adalah Ali tidak membeli mobil berwarna hitam. Itu ya untuk negasi atau ingkaran. Nah, di sini teman-teman ada berikut tabel negasi dari beberapa pernyataan. Jadi ini kebalikannya teman-teman. Nah, saya bacakan ada 4 ya. Kalau P dan I, nah, negasinya negasi P atau negasi I. Nah ini kebalikannya. Kemudian P atau I, negasinya adalah negasi P dan negasi I. Kalau P maka I berarti negasinya P dan negasi I. Kemudian kalau P diimplikasi I, nah, negasinya adalah dalam kurung P dan negasi I, kurung kemudian atau negasi I dan negasi P. Nah ini untuk negasi atau kebalikannya. Kalau misalkan ini kebalikannya ini gitu ya, lihat. Nah cara simpelnya ini nih, ini. Nah di sini kan P. Nah ini ya, yang P ya. Ini P. Nah jadi berubah nih, ini berubah. Kemudian kalau misalkan ini nih dan, nah ini juga berubah di sini. Kemudian di sini kalau Q juga berubah. Kemudian kalau P atau Q, nah P-nya kan berubah, negasi P-nya. Kemudian ini atau ini jadi dan. Kemudian ini Q
jadi negasi Q. Nah, khusus untuk ini, untuk implikasi, nah ini agak sedikit berbeda teman-teman. Nah, ini bukan kayak gini nih teman-teman. Nah, ini bedanya. Nah, itu bukan kayak gitu ya. Nah, nggak ada nih, kalau ini nggak ada teman-teman. Ada. Jadi untuk ya, terus dulu yang ini. Untuk P implikasi Q atau P maka Q, nah ini P dan, nah ini dan ya, negasi Q. Nah, untuk negasinya atau ingkarannya, kalau P implikasi Q, ini P dan negasi Q. Kemudian atau Q dan negasi P. Seperti itu ya teman-teman. Oke. Boleh ini dihafalkan ya teman-teman untuk negasinya ya. Untuk selanjutnya bagian selanjutnya. Untuk selanjutnya adalah aturan penarikan kesimpulan. Nah, yang bagian keempat adalah aturan penarikan kesimpulan. Nah, ada apa saja Kak? Nih di sini ada modus ponens, modus tollens, dan silogisme. Di sini untuk bentuknya ya. Kalau modus ponens, premis pertama P maka Q. Nah, kemudian premis kedua P, maka simpulannya adalah Q. Nah, kemudian modus tollens P maka Q, negasi Q, maka simpulannya adalah negasi P. Kalau silogisme, nah premis 1 P maka Q, premis kedua Q maka R, maka jawabannya PR. Nah, simpelnya kalau mau dihafalkan teman-teman, nah ini tinggal kenapa nih jawabannya atau simpulannya seperti ini. Nah, ini tinggal dicoret ya. Misalkan modus ponens P maka Q kemudian P. Nah, ini karena P-nya ada yang sama, nah ini coret. Nah, ini hasilnya jadi Q. Kemudian modus tollens, nah di sini P kemudian nah ini ya. Nah, kalau misalkan ini modus tollens P maka Q kemudian negasi Q, yang tamanya coret nih Q. Nah, Q. Nah, karena Q ada negasi jadinya yang muncul negasi P. Nah, itu. Kalau ini premis 1 silogisme P maka Q, Q maka R, berarti Q-nya sama nih, jadi dicoret. Nah, berarti simpulannya P maka R. Nah, seperti itu teman-teman untuk aturan penarikan kesimpulan. Biar lebih jelas kita ke contoh ya. Nah, di sini ada aturan penarikan kesimpulan. Nah, tadi kan ya, untuk metodenya ada modus ponens, modus tollens, dan silogisme. Contohnya gimana Kak nih? Ada premis P maka Q. Nah, ada P maka Q, premis kedua P. Nah, contoh kalimatnya seperti ini teman-teman. Jika Pak Rija rajin belajar, nah ini nih P-nya, maka ia naik kelas. Premis kedua, Pak Rija rajin belajar, maka simpulannya Pak Rija naik kelas. Ya, karena ini yang dicoret nih, P-nya dicoret. Nah, jadi yang samanya kan ya, di simpulannya Pak Rija naik kelas. Kalau ini modus tollens P maka Q, negasi Q, negasi P. Jika Pak Rija belajar, maka ia naik kelas. Pak Rija tidak naik kelas, berarti simpulannya Pak Rija tidak rajin belajar. Gitu ya. Nah, ini nih, jadi yang dicoret Q-nya ya, dicoret, ini dicoret, kemudian jawabannya negasi P. Seperti itu teman-teman. Kalau silogisme P maka Q, Q maka R, simpulannya P maka R. Jika Pak Rija rajin belajar, maka ia naik kelas. Jika Pak Rija naik kelas, maka ia mendapat hadiah. Maka jawabannya, jika Pak Rija rajin belajar, maka ia mendapat hadiah. Ini yang dicoretnya yang Q-nya nih, Q. Nah, ini jawabannya P maka R. Jadi kalau misalkan yang ini mana yang sama? Nah, ini nih naik kelas. Jadi jawabannya yang jika Pak Rija rajin belajar, maka ia mendapat hadiah. Nah, seperti itu teman-teman. Untuk aturan penarikan kesimpulan dari ketiga hal tersebut. Kita ke selanjutnya teman-teman. Nah, oke. Nah, untuk selanjutnya, nah di sini nih teman-teman sangat perlu diketahui untuk
untuk pola premis 1 dan premis 2, nah di sini ada yang tidak dapat diambil kesimpulan. Nah, seperti apa teksnya? Di sini ya, tidak dapat diambil kesimpulan secara pasti. Jadi ini hasilnya nggak ada, teman-teman. Yang pertama ada pola pertama, nah kemudian ada pola kedua. Nah, di sini nih, ini bukan modus ponens, teman-teman. P maka Q, kemudian Q. Nah, ini nggak bisa diambil kesimpulan nih, gitu ya. Kalau untuk ini, jadi nih, jika Pak Rija rajin belajar, maka ia naik kelas. Pak Rija naik kelas, nah tidak dapat diambil kesimpulan. Bukan Pak Rija rajin belajar. Karena kalau untuk modus ponens ada P maka Q, berarti ininya P ya. Nah itu ya, itu. Jadi ini tidak dapat kesimpulan karena premis keduanya adalah Q ya. Nah di sini. Atau gini, kalau pola kedua P maka Q. Nah kemudian negasi P. Nah, jika Pak Rija rajin belajar, maka ia naik kelas. Pak Rija tidak rajin belajar. Nah, ini tidak dapat diambil kesimpulan, teman-teman. Nah, gitu ya. Nah, gitu. Jika Pak Rija rajin belajar, maka ia naik kelas. Pak Rija tidak rajin belajar. Nah, jadi ini bukan negasi P. Karena gimana, teman? Karena kalau misalkan jawabannya Pak Rija tidak naik kelas, nah ini salah, gitu ya. Kurang tepat di sini, maka ini tidak dapat diambil kesimpulan. Seperti itu untuk premis 1 dan premis kedua. Nah, untuk pola 1 bukan modus ponens karena premis keduanya Q. Untuk pola kedua bukan modus tollens karena premisnya bukan negasi Q tapi ini negasi P. Nah, seperti itu. Contoh halnya sederhana, coba kita ubah ya. P maka Q. Kalau P-nya, jika hari cerah maka saya pergi memancing. Kemudian saya pergi memancing. Nah itu tidak bisa kesimpulan, tidak dapat diambil kesimpulan karena kalau misalkan saya pergi memancing bisa juga itu nggak hujan gitu teman-teman. Misalkan atau enggak cuacanya tidak cerah atau misalkan cuacanya tidak cerah atau cuacanya bukan tergantung oleh cuaca gitu. Karena misalkan tergantung dengan moodnya gitu. Atau seperti ini kalimatnya beda lagi. P maka Q, kemudian Q. Jika hari hujan, maka jalanan akan licin. Kemudian premis kedua, jalanan akan licin. Ini sama, tidak dapat diambil kesimpulan, bukan hari hujan, gitu ya. Kenapa? Karena mungkin ketika jalanan licin itu disebabkan oleh selain hujan, bisa juga oleh minyak yang tumpah atau cairan yang tumpah, nah seperti itu. Atau juga gini, kalau P, Q, kemudian negasi P. Jika hari cerah, maka saya pergi memancing. Hari tidak cerah, nah ini tidak dapat diambil kesimpulan. Seperti itu, teman-teman. Semoga dapat dipahami. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Saya hapus terlebih dahulu ya. Nah, nih. Yang selanjutnya yang kelima adalah persamaan pernyataan atau ekuivalensi, teman-teman. Bentar dulu ya. Persamaan pernyataan atau ekuivalensi. Nah, di sini jadi teman-teman ada nih pernyataan atau yang ekuivalensi atau yang senilai, teman-teman. Jadi ini nilainya sama gitu. Nilainya sama ya, ini nih. Kalau pertanyaannya P maka Q, berarti senilainya dengan negasi Q maka negasi P. Kemudian kalau misalkan P maka Q, berarti negasi P atau Q. Tuh, senilainya gitu. Kemudian, nah seperti itu ya. Jadi contoh kalimatnya gimana? Contoh kalimatnya gini: jika Pak Rija rajin belajar maka ia naik kelas. Ini senilai dengan jika Pak Rija tidak naik kelas, yang ininya yang ini. Nah, jika Pak Rija tidak naik kelas, maka ia tidak rajin belajar. Jadi kalimatnya sama atau senilai. Kemudian atau Pak Rija tidak rajin belajar atau ia naik kelas. Jadi bisa dua-duanya. Ini senilai ya. Ini kan ada dua ya. P maka Q negasi Q maka negasi P. Kemudian P maka Q negasi P atau Q. Jadi ini senilai. Untuk kalimatnya seperti ini. Atau seperti ini teman-teman. P maka R. Nah,
Ini juga bisa gitu. Ini tinggal diganti ya bolanya. P maka R, berarti di sini negasi R maka negasi P. Kemudian negasi P atau R ini ya untuk kalimat yang senilainya. Jika Pak Harija belajar maka ia mendapat hadiah. Nah, sama dengan jika Pak Harija tidak mendapat hadiah maka ia tidak rajin belajar, atau Pak Harija tidak rajin belajar atau ia mendapat hadiah. Nah, seperti itu ini senilai. Nah, ini boleh tolong dipelajari lagi atau dihafalkan karena ini banyak ada di soal teman-teman. Ketika kesimpulannya ini ya tadi, kalau untuk silogisme PQ kemudian PQ P maka Q kemudian Q maka P, jawabannya kan P maka R. Nah, kalau jawabannya ini kan ya kesimpulan jika Pak Harija rajin belajar ini nggak ada di soal nih, berarti kita disuruh untuk ada apa saja nih di soalnya gitu. Jadi tinggal dilihat gitu. Kalau misalkan ada ini, jika Pak Harija tidak mendapat hadiah maka ia tidak rajin belajar, berarti kan sama gitu senilai. Nah, dan juga kemudian kalimat keduanya juga sama, Pak Harija tidak rajin belajar atau ia mendapat hadiah. Seperti itu teman-teman untuk persamaan pernyataan. Untuk sisa dari penalaran deduktif dan penalaran kuantitatif akan saya jelaskan pada video selanjutnya. Harap stay tune ya teman-teman. Oke, saya. Nah, sekian dan terima kasih ya teman-teman untuk video atau untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk mendukung channel ini, silakan like, comment, dan subscribe, dan tekan lonceng subscribe-nya ya. Oke, lonceng notifikasinya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.